IKM atau industri kecil menengah berperan penting dalam perekonomian nasional, bahkan mampu berdiri tegak bersanding di pasar mancanegara. IKM yang ada di Indonesia menembus jutaan. Namun, sangat disayangkan industri kecil ini memiliki kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Ditambah dengan situasi COVID saat ini, kasus positif terus melonjak naik setiap harinya, sampai akhirnya pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Seluruh unit usaha terancam tidak dapat melanjutkan usahanya. Banyak pemilik industri kecil yang mengalami kegagalan. Para pelaku usaha, khususnya IKM, merasa sangat stres karena dampak yang mereka alami saat pandemi. Dan banyak juga di antara mereka yang mengalami kebangkrutan. Kita tidak bisa terus diam. Negara kita memiliki banyak potensi alam dan sumber daya manusia. IKM harus segera bangkit. Rantai pasok hadir untuk mengelola bisnis Anda. Rantai pasok adalah platform untuk pengelolaan supply chain yang terintegrasi dengan proses pemasaran, keuangan, dan akuntansi, termasuk marketplace untuk para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Indonesia. Rantai pasok adalah industrial marketplace pertama yang hadir di tengah-tengah melemahnya industri nasional. Saya selaku pemilik usaha sablon telah menggunakan rantai pasok. Setelah menggunakannya, saya tidak lagi merasa kesulitan dalam mengelola persediaan barang di usaha sablon saya, karena rantai pasok dapat membantu saya untuk mengelolanya. Platform rantai pasok diperuntukkan bagi para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Indonesia. Rantai pasok adalah digital society yang mempertemukan para pelaku IKM dengan pemerintah, perusahaan, dan juga lembaga pembiayaan dan perbankan untuk kemajuan industri kecil dan menengah di Indonesia. Saya selaku pengusaha pabrik tahu sangat terbantu dengan adanya rantai pasok. Bisnis saya dapat bertahan di tengah pandemi karena rantai pasok memudahkan saya untuk mengelola dan mengontrol keuangan. Dengan begitu saya tidak kehilangan bisnis saya hanya karena keuangan yang tidak terkelola dengan baik. Rantai pasok dengan modul yang lengkap akan sangat membantu IKM dalam mengelola seluruh proses yang dibutuhkan, dari proses produksi sampai ke penjualan, ditambah dengan modul finance dan human resource. Seluruh modul terintegrasi, sehingga akan sangat memudahkan dalam mengelola bahan baku, penjualan, pegawai, keuangan, dan sebagainya. Bersyukur ada aplikasi rantai pasok yang dapat membantu usaha saya menjadi lebih maju. Terima kasih rantai pasok. Rantai pasok telah membantu saya dan IKM lainnya. Terima kasih rantai pasok. Saya merasa senang karena usaha saya lebih terbantu sejak menggunakan rantai pasok. Terima kasih rantai pasok. Terima kasih rantai pasok telah membantu para IKM untuk membuat usaha kami lebih maju. Siklus procurement, perencanaan produksi, sampai dengan pengelolaan inventory dan distribusi merupakan rantai proses yang sangat penting bagi industri kecil dan menengah atau IKM. Sebagian besar IKM masih melakukan pencatatan rangkaian proses tersebut secara manual karena belum ada solusi yang lengkap, mudah digunakan, serta dengan harga terjangkau. Kini telah hadir rantai pasok yang merupakan solusi supply chain management yang dibutuhkan oleh IKM. Dengan modul yang lengkap, mudah digunakan, dan pastinya dengan harga yang terjangkau oleh para IKM di Indonesia. Rantai pasok memiliki banyak fitur, diantaranya yaitu workflow, notification, approval, dan social media integration. Tidak hanya itu, rantai pasok dilengkapi dengan modul digital marketing, human resource, produksi, purchase order, distribution, control stock atau inventory, finance atau APAR, serta penjualan atau POS and sales order.
Bersama tim kami yang mengerjakan dengan sepenuh hati, memenuhi kebutuhan para IKM demi mewujudkan IKM yang lebih maju. Tim kami siap membantu Anda dengan berbagai upaya. Maju IKM Indonesia. Rantai pasok. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di rantaipasok.co.id atau di sosial media kami ya. Baik, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acaranya. Saat ini saya akan memperkenalkan pengisi acara. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Dede Mulyana selaku moderator di training rantai pasok. Kemudian hadir juga Bapak Gunawan Lukito selaku praktisi pemerhati, pembelajar bisnis, teknologi, dan leadership coach. Serta hadir Bapak Eka Priyatna Raharja yang merupakan Chief Operating Officer dari rantai pasok. Baik, kepada Bapak Dr. Dede Mulyana, kami persilahkan untuk memulai sesinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian, para IKM, para pemilik pimpinan industri kecil menengah di Indonesia. Perkenalkan, saya Dede Mulyana. Saya akan memandu beberapa sesi, termasuk nanti diskusi di sesi ketiga dengan para narasumber kita hari ini, yang akan mengeksplor lebih jauh mengenai Go Digital untuk IKM. Sebagaimana kita ketahui, industri kecil menengah merupakan bagian dari fondasi perekonomian di Indonesia, apalagi di tengah pandemi ini, karena ekspor mungkin ada pembatasan, import juga ada pembatasan, sehingga kita harus bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia melalui produk-produk yang dihasilkan oleh IKM di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian untuk menyempatkan hari ini mendengarkan, dan juga mungkin ada tanya jawab nanti dengan para narasumber dari pemerhati UMKM, Pak Gunawan Lukito, juga Pak Eka Priyatna dari Rantai Pasok. Sesi hari ini disponsori oleh PT Lemurian Inovasi Teknologi. Mungkin sebagian besar dari rekan-rekan IKM yang hadir hari ini adalah peserta dari Startup for Industry di Kementerian Perindustrian. Kami juga PT Lemurian berpartisipasi dalam ajang Startup for Industry dengan membawa solusi kami, yaitu solusi Supply Chain Management, Bapak Ibu. Jadi PT Lemurian Inovasi Teknologi adanya di Jakarta. Ini kantor kami, ada 4 lantai kantornya. Isinya sebagaimana mungkin Bapak Ibu tebak, di dalamnya ada programmer yang membuat program, kemudian ada software arsitek yang merencanakan kita akan buat produk, kami akan buat produk apa saja, termasuk salah satu solusi untuk para IKM hari ini yaitu rantai pasok. Ini adalah kantor kami. Bapak Ibu nanti mungkin kalau ingin join di dalam training-training yang dilakukan offline secara intensif, kantor kami juga terbuka untuk Bapak Ibu pengguna rantai pasok. Bapak Ibu sekalian, rantai pasok ini adalah salah satu aplikasi atau produk atau solusi software yang kami buat untuk ajang Startup for Industry. Aplikasi ini sebetulnya sudah eksis. Kami sebut namanya STIM sebagai platform, Enterprise System for Technology and Information Management. Cuman itu untuk enterprise, Bapak Ibu, untuk corporate, untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, ketika kami mengikuti ajang Startup for Industry, kami sadar bahwa IKM tidak sama atau skalanya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang kami bantu.
baik itu di pertambangan, energi, sampai dengan pemerintahan dan organisasi kementerian lembaga lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, aplikasi besar kami, Enterprise Service Management kami yang di dalamnya ada supply chains, ada finance, dan ERP, kami scale down. Kami turunkan fitur-fiturnya, atribut-atributnya, sehingga apa? Sehingga bisa memudahkan para IKM dalam menggunakannya. Kenapa demikian? Karena aplikasi yang rumit itu dibutuhkan oleh industri yang sudah skalanya menengah, bahkan industri besar. Sedangkan IKM, kami tahu rekan-rekan masih ada yang single fighter, masih ada yang melakukan marketing, produksi, dan juga pencatatan sendiri. Bahkan hanya anggota keluarga misalkan menjadi manajemen dari rekan-rekan para pelaku IKM. Oleh karena itu, nama besar kami yang sudah digunakan atau menjadi partner atau vendor dari perusahaan-perusahaan besar ini kami kesampingkan. Karena kami ingin melayani para IKM di Indonesia, karena setelah kami eksplor dan riset lebih jauh, ternyata IKM di Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak dari korporasi. Nah, dan sebagian besar belum tersentuh teknologi. Dalam konteks ini adalah digitalisasi proses bisnisnya. Dari mulai perencanaan produksi, pencatatan inventory, sampai dengan pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan financial report atau laporan-laporan keuangan yang bisa minimal membuat para IKM lebih confidence, lebih percaya diri di dalam melakukan atau menjalankan bisnisnya. Tentunya kita semua berharap, dan Bapak Ibu juga sebagai pemilik IKM pasti ingin usahanya, industrinya, atau perusahaannya, bisnisnya, pabriknya, itu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga kami menggunakan platform Esteem yang sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar untuk membangun aplikasi yang kemudian kami beri nama rantai pasok. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar platform. Platform itu mungkin kita pernah mendengar platform marketplace, platform pembelajaran, platform untuk supply chain. Apa itu platform? Jadi platform ini adalah fondasi untuk berjalannya proses bisnis secara digital. Katakanlah aplikasi. Karena sebuah aplikasi yang monolitik, sebutnya. Monolitik itu adalah yang berdiri sendiri, berbeda dengan aplikasi yang berjalan di atas platform. Di mana aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri itu tidak mudah dikustomisasi, tidak mudah disesuaikan. Nah, kenapa kami membuat rantai pasok ini di atas platform, supaya pengembangan selanjutnya, pengembangan berikutnya bisa kami sesuaikan dengan cepat, tanpa harus sedikit-sedikit menyentuh coding atau hard code seperti itu oleh programmer kami, tapi cukup dikonfigurasi saja, di setting di platformnya. Karena kami yakin pembelajaran akan kami dapatkan juga ketika kami berinteraksi dengan lebih banyak IKM yang menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu, platform ini terdiri dari proses-proses yang umumnya berubah. Misalkan di pabrik tahu itu kalau ada produksi tidak harus ada persetujuan dari bagian-bagian tertentu. Bagian gudang untuk mengambil inventorinya, bagian produksi untuk start atau eksekusi produksinya. Tapi kalau di perusahaan IKM yang udah menengah, mungkin fungsi-fungsi itu sudah ada. Nah, dua jenis pabrik tersebut itu sudah berbeda kebutuhannya. Nah, perbedaan ini akan dengan mudah disetting oleh masing-masing industri, masing-masing admin dari IKM hanya dengan mengkonfigurasi, merubah settingnya pada level platform. Berikutnya, platform juga mempercepat pengembangan solusi digital untuk proses bisnis perusahaan. Kami buat aplikasi rantai pasok ini sebagai versi miniaturnya dari aplikasi supply chain atau ERP yang lebih besar yang biasa kami supply atau jual ke perusahaan-perusahaan menengah ke atas atau industri besar. Kemudian dengan menggunakan platform di mana aplikasinya tidak terpisah-pisah dalam satu aplikasi saja, maka perusahaan, Bapak Ibu sebagai business owner atau pimpinan perusahaan IKM
bisa mengontrol secara penuh seluruh proses bisnisnya secara terintegrasi. Nanti pada sesi yang akan disampaikan oleh Pak Eka, COO dari rantai pasok, kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai modulnya apa saja, screen-nya seperti apa saja, nanti Bapak Ibu aksesnya seperti apa dalam sesi yang ketiga. Bapak Ibu, dengan platform yang kami miliki, kami membangun rantai pasok dengan berbagai aplikasi yang ada di atasnya. Jadi ibaratnya kalau platform kami itu papan Lego, jadi kami membuat formulir-formulir untuk inventory, marketplace bahkan, finansial, itu jauh lebih mudah daripada tidak menggunakan platform. Jadi rantai pasok ini kami hadirkan selain untuk mengakomodasi kebutuhan rekan-rekan IKM dalam mendigitalisasi proses bisnisnya, semudah mungkin, sesederhana mungkin, kami juga akan berevolusi mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang kami anggap sebagai kebutuhan generik dan dibutuhkan untuk perkembangan IKM ke depan. Tentunya juga kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan, improvement secara berkelanjutan sehingga IKM bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui aplikasi yang ready untuk digunakan dan rilis-rilis kami berikutnya yang tentunya akan mengedepankan kebutuhan para IKM. Bapak Ibu, akhir kata dari saya di sesi pertama ini, kami rantai pasok ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan scale up bisnis. Salah satunya adalah kita menggunakan aplikasi yang memang khusus untuk IKM. Mungkin ada yang bertanya, kok khusus untuk IKM rantai pasok ini? Memang kalau ada industri besar mau pakai rantai pasok, nggak boleh, kami akan provide aplikasi yang berbeda untuk mereka. Karena aplikasi ini kami buat sederhana, tidak rumit, tapi lengkap dan terintegrasi dari mulai digital marketing sampai dengan financial, bahkan ada industrial marketplace di dalamnya. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi yang baru join dan Bapak Ibu nanti yang akan mungkin join sambil kita menyimak sesi-sesi dari narasumber yang lain. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dede Mulyana yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Gunawan Lukito, kami persilahkan untuk memulai sesinya. Baik, selamat pagi, semangat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia nih ya, dari Sabang sampai Merauke di non jauh di sana. Terima kasih Pak Dede sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Perkenalkan, nama saya Gunawan Lukito, biasa sebagai pemerhati, praktisi, pembelajar ya. Apalagi sekarang dunia IKM atau UKM atau UMKM ya saya sebutnya. Jadi ternyata bisnis dan teknologi itu sekarang bersambung satu sama lain dengan baik. Ya. Kalau teman-teman di sana dikatakan bahwa oh ternyata sekarang bisnis pada lepek-lepek katanya ya, atau kalau bahasa sederhana adalah mati suri. Kenapa? Salah satunya adalah ada beberapa disruption yang ingin saya share kepada teman-teman. Ternyata disruption yang paling atau gangguan yang paling utama sekarang adalah pandemi. Ya. Apakah dengan pandemi harus berhenti? Nah, sebelum ke sana, saya ingin share lagi bahwa ternyata disruption yang pertama kita alami adalah awal-awalnya perusahaan berjalan dengan baik, muncullah generasi milenial. Maka yang terjadi adalah, wah, kita ketemu milenial nih. Yang senior-senior, teman-teman yang sudah bisnis lama, akan kemana? Bahkan ada jargon besar yang mengatakan bahwa bisnis akan di-kill, akan dibunuh oleh generasi milenial, tapi ternyata tidak demikian. Ya, kemudian kita juga tahu bahwa setelah milenial nggak berapa lama ya muncul Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen apapun namanya. Ya, sekarang muncul berikutnya adalah digitalisasi. Jadi semua perusahaan mau tidak mau harus transform dari yang manual ke digital atau katakanlah menggunakan IT based information technology. Nah, kalau saya share lagi, ternyata dunia berubah lagi, yaitu munculnya COVID-19. Yang boleh dibilang kita sudah berusia COVID-nya itu ulang tahun yang hampir ulang tahun yang kedua ya. Jangan sampai kalau bisa, jangan sampai ulang tahun yang kedua ya, selesai gitu ya. Nah, tadi kalau kita perhatikan, nah dengan adanya pandemi, dengan adanya tadi digitalisasi, ya, kemudian ada lagi milenial, ya.
Ada apa lagi kira-kira nih ke depan? Nah, itu semua lupakan teman-teman, ya, para pelaku bisnis. Yang penting adalah bahwa bisnis adalah harus selalu naikin omset, turunin cost. Paling penting itu ya, naikin omset, turunin cost. Pak, zaman sekarang gimana Pak? Marketingnya susah. Nah, mau nggak mau teman-teman yang nggak kenal digital, ya, tadi kan ada 3 disruption ya, yang kita harus ikutin. Dengan masa pandemi, bagaimana cara kita melakukan bisnis? Tentunya berbeda. Yang kedua, dengan adanya digital, bagaimana kita melakukan bisnis? Berbeda pula. Milenial, marketing ke milenial, beda lagi. Nah, dengan tiga-tiganya, tolong bisa dipikirkan bersama-sama. Kita sebagai pelaku-pelaku bisnis, baik itu skala besar maupun skala UKM atau IKM, atau saya sebutkan UMKM, mulailah kita berpikir lebih jauh. Yang pertama adalah, dengan adanya pandemi, kita dipaksa. Kita meeting hari ini ketemu dengan berapa banyak orang di sini ya, ratusan orang, tapi ternyata harus dengan Zoom atau dengan video call. Kalau dulu, kalau saya ketemu Pak Hendrik Permana, saya masih ketemu face to face, ya. Saya ketemu Pak Apri ya, Pak Asri Pilyadi. Saya juga harus ketemu face to face. Kalau nggak ketemu face to face nggak afdol. Katanya kalau belum ngumpul ya kumpul gitu ya. Itulah orang Asia Tenggara, orang Indonesia, orang Asia pada umumnya. Zaman sekarang nggak bisa Pak. Kumpul bahaya, mesti pakai prokes. Ya, 3M, kurang 4M, 5M, ada yang bilang 7M, ya udah pokoknya ember ya. Jadi semua kita tahu bahwa kita harus ikutin prokes. Nah, dengan adanya pandemi, dengan adanya digitalisasi atau digital transformation, dan dengan milenial, kita benar-benar tidak mau dipaksa melakukan bisnis dengan cara yang berbeda. Nah, untuk itu hari ini Pak Dede dengan timnya memperkenalkan ada satu solusi untuk teman-teman IKM atau UKM atau UMKM. Mahal nggak Pak? Nah, nanti silakan nego langsung sama Pak Dede atau dengan Pak Eka gitu ya. Kalau tugas saya adalah saya hanya meyakinkan bahwa teman-teman mau tidak mau saat ini membutuhkan solusi teknologi. Kenapa? Karena pandemi kita nggak bisa ketemu. Artinya kita deal bisnis cukup dengan Zoom, cukup dengan video call, cukup dengan WA, cukup dengan IG, atau cukup dengan apapun lah, sosial media dan lain-lain. Ternyata untuk bisa sosial media perlu juga mendalami digital sedikit. Pak, kita nggak tahu Pak gaptek. Kita sudah senior, kita sudah ya katakanlah nggak ngerti teknologi. Zaman now, zaman saat ini, kita nggak perlu neko-neko. Kita nggak perlu belajar yang macam-macam. Kalau dulu zaman saya, belajarnya pakai bahasa yang macam-macam, codingnya susah, ya kemudian sekarang nggak perlu. Semua tinggal drag and drop, kemudian Pak Dede dan teman-teman sudah menyiapkan satu solusi yang bagus. Sementara saya akan sampai di sini, kemudian kalau ada yang mau nanya, ada yang mau share, ada yang boleh ngechat aja langsung. Nggak tahu chatnya di on-in, Pak ya. Tolong di chat di situ ya. Dengan pengalaman seperti ini, teman-teman di sana, tolong di chat. Yang pertama adalah kesulitan apa yang dihadapi oleh teman-teman di bisnisnya. Apakah kesulitan marketing, apakah kesulitan gajiin karyawan, atau kebalikan kesulitan mem-PHK karyawan? Jangan ya. Jangan sampai mem-PHK karyawan. Karena bagaimanapun kita harus nurunin cost, ya, naikin revenue. Pak, kalau gitu perlu marketing, Pak. Yes. Nah, bagaimana cara memarketingkan di dunia zaman now? Karena dunianya nggak bisa ketemu. Kalau dulu kan punya armada sales, pergi ke sana kemari, dibekali dengan teknologi, bisa. Sekarang tidak demikian. Jadi saya ingin mengingatkan pada teman-teman sebagai praktisi, sebagai pemerhati, ya, kemudian sebagai pembelajar di dunia bisnis, teknologi, dan leadership, kita tahu bahwa dunia berubah. Cara melakukan bisnis berubah. Kalau kita melakukan dengan cara yang lama, pelan-pelan akan ditelan zaman. Jadi Bapak Ibu, misalnya kan, Pak, saya datang ke tempat Pak Purwono dari Ambon. Waduh, saya mesti terbang dulu ya. Pakai pesawat ya. Sekarang pakai pesawat mesti PCR dulu ya.
Untung PCR-nya udah murah ya sekarang ya. 400, bukan promosi PCR nih. 495 ya untuk Indonesia, untuk Jawa, dan di luar Jawa 525 kalau nggak salah. Nah, untuk ke Ambon butuh waktu terbang ke sana. Sekarang nggak perlu. Efisien, efektif, dan manage dengan baik. Ketemu Pak Purwono, cukup Pak, kita janjian ya Pak, pakai WA, pakai Zoom, pakai apapun lah namanya ya. Yang penting bisa connect. Pak, yang dibutuhkan apa Pak di Ambon? Nah, mungkin boleh share juga Pak Purwono, boleh share. Kira-kira kesulitannya apa Pak? Menjangkau katakanlah sales di seluruh Indonesia. Ya, oh enggak. Mungkin juga yang lain Pak Rodi ya. Saya datang ke Pak Rodi, Pak bisnisnya apa Pak? Oh ya. Boleh senyum Pak ya. Hari ini cuma satu, harus bahagia. Siapa yang nggak bahagia nanti COVID datang Pak. Jadi lupakan itu semua ya. Kita harus bahagia. Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan digital, kita menggunakan milenial di zaman now. Pak, ini generasi berikutnya untuk milenial. Enggak demikian. Saya termasuk generasi kolonial katanya ya, tapi nggak tahu. Saya sih tetap aja merasa dirinya adalah milenial ya. Pak ngerti IT? Nggak perlu ngerti IT. Tapi cukup teman-teman, saya sudah ngomong sama Pak Dede, Pak, bisa nggak aplikasi ini pakai handphone? Karena zaman sekarang saya bawa komputer susah, apalagi komputer yang pakai undel-undel di belakang ya, monitornya masih gede gitu ya. Udah nggak ada ya. Ingat, analog akan dibuang pelan-pelan. Bukan saya nakut-nakut, tapi teman-teman, analog akan dibuang pelan-pelan diganti digital. Ini apalagi TVRI dan teman-teman sudah sharing, Kominfo sharing pada kita tanggal 2 November 2022, semua harus digital. Yang analog gimana? Nanti dikirimin box katanya. Nggak tahu box yang apa. Ya, black box pokoknya dicolok ya, keluarnya digital. Nah, sekarang ada black box istimewa, itu black box Pak Dede. Colok langsung aplikasinya jalan semua. Kalau dulu pakai aplikasi-aplikasi besar, ya aplikasi-aplikasi dari luar. Sekarang nggak perlu, sudah ada aplikasi yang disiapkan oleh teman-teman di lokal ini. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita melihat kesempatan kali ini, jadi teman-teman yang hari ini melakukan training rantai pasok, ini luar biasa. Ini adalah supply chain management. Jadi supply chain management urutan dari alur demi alur proses di dalam perusahaan. Pak, apa aja yang diperlukan? Mungkin untuk stok. Apa yang diperlukan? Untuk gaji karyawan. Apa yang diperlukan lagi? Untuk akuntansi perusahaan. Untuk apa lagi? Untuk ngecek sales saya ada di mana. Jualan apa enggak, targetnya berapa, memenuhi atau enggak. Nah, itu semua tolong dibikin sedemikian rupa. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sekarang mau tidak mau harus mulai di digital transformasikan. Ya, sampai sini boleh Bapak Ibu teman-teman yang mau ngechat silakan nanti di teman panitia akan melihat chat-chat mana atau pertanyaan mana yang perlu dijawab atau perlu di-sharingkan. Kita akan sama-sama ya. Kemudian Pak, itu kan untuk perusahaan, usaha kecil menengah. Pak, kalau government gimana? Saya kan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau sekarang seru lagi pemerintahan desa. Perlu nggak pakai IT? Ini zamannya. Yang pertama adalah satu, memudahkan kita secara transparan melakukan proses di dalam organisasi kita. Yang kedua, dengan adanya penggunaan teknologi ya untuk mengatasi tadi pandemi, digitalisasi dan milenial tadi, ternyata kita mulai dengan adanya menggunakan teknologi, maka bank melihat tolong akuntansinya dibuka, tolong stoknya mana, salesnya berapa, ternyata bank bisa melihat, oh ini eligible untuk diberikan pinjaman lebih besar. Pak, boleh nggak pinjam ke bank? Lebih bagus. Boleh nggak pinjam ke pinjol? Hati-hati. Boleh nggak? Silahkan ya. Ini Pak Eka udah senyum-senyum nih. Tapi ada juga, Pak saya pinjol mau bikin aplikasi, boleh nggak? Silahkan. Ini semua aplikasi sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga kita benar-benar bankable, ya, dapat kepercayaan lebih, bahkan bisa deal dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi yang besar. Nah, kembali lagi tadi kan usaha, UKM, IKM atau UMKM, Pak saya koperasi, boleh nggak pakai? Nah, silakan. Jadi selama ada bisnis proses flow yang jelas, semua bisa
digitalisasikan. Ya, Pak, mahal nggak? Nah, carilah sekarang zamannya zaman smartphone. Kalau aplikasi tidak bisa dilakukan dengan smartphone, lupain, tinggalin aja. Karena kita jalan-jalan kemana cukup kontrol, ya. Mungkin Pak Kepala, ya, Pak Hendrik atau Pak siapa lagi nih, Pak Yunus gitu ya, atau Pak Yusran gitu ya, Pak Muhammad Yusran gitu ya. Cukup dengan santai, cukup kontrol dengan smartphone kita. Ternyata melalui smartphone kita bisa mengontrol bisnis kita. Maka ada satu company besar yang mengatakan bahwa dunia di genggaman tangan Anda. Pertanyaannya, Pak, ideal sekali. Yes. Jadi apapun bisnis kita, seberapapun level besar kecilnya, ya, ternyata dengan adanya pandemi, dengan adanya digital transformation, dengan adanya milenial, kita nggak ada masalah. Pak, marketnya susah. Nah, gimana cara marketingnya? Semua proses kita lakukan dengan cara baru. Cara zaman now. N-O-W gitu ya. N-O-W, zaman now. Saya sebutnya kalau ini ada orang, saya pesanan dari orang Solo, ini katakan, Pak, N-O itu nangomah wae gitu ya. Jadi zaman sekarang itu ternyata bisnis kita itu harus bisa dilakukan dari rumah. Atau dari manapun. Ya, kalau dulu adalah katanya working from office, sekarang working from home. Kalau saya bilang working from anywhere. Jadi sekarang mau tidak mau teman-teman, yang pertama adalah satu, ternyata kita memerlukan internet connection. Yang kedua, kita memerlukan teknologi untuk melakukan bisnis proses. Yang ketiga, teman-teman UKM atau IKM, jangan takut kalah sama yang besar, no way. Sekarang zamannya bukan besar kecilnya perusahaan, ya saya nggak usah sebut nama perusahaan-perusahaan besar, ya. Tapi ternyata kita bisa mengalahkan atau lebih cepat dari teman-teman yang bisnisnya sudah segede gajah. Pak, kita baru mulai, nggak masalah. Yang penting adalah kita tahu marketnya, kita tahu prosesnya, kita tahu hasilnya, dan kita tahu orang-orang kita, SDM-nya. Jadi mungkin saya nggak panjang lebar, Bapak Ibu teman-teman, ya nanti silahkan feel free ya untuk memberikan tanya jawabnya langsung di chat ya, kemudian nanti panitia akan memilih. Ya, saya kembalikan kepada MC. Mungkin supaya share-nya mantap, saya akan share sedikit dengan gambar-gambar ya, biar enak ya. Oke, saya akan share sedikit dengan gambar. Tadi kan Pak, gambarnya nggak ada Pak. Yes. Nah, jadi biasanya gitu. Sudah kelihatan di screen? Sudah ya? Jadi kembali lagi. Nah, jadi disruption, jadi gangguan di zaman now. Zaman now artinya zaman nang, omah, wae. Ini pakai bahasa Solo katanya ya. Yang pertama adalah mau tidak mau kita pertama mengalami milenial. Wah, yang senior-senior bisnis ketemu milenial akan takut gitu ya. Bisnisnya kalah cepat. Ternyata Gusti Allah bilang, jangan takut anakku, berjalanlah. Milenial hanya sebentar ya. Tapi bukan berarti milenial bisnisnya nggak bagus. Enggak, milenial bisnisnya bagus. Startup company, bikin yang namanya Gojek, bikin yang namanya Go apa segala macam ya, ada segala macam, Tokopedia, macam-macam. Dan luar biasa. Apa lagi ya. Kemudian setelah milenial muncul lagi digital transformation. Mau tidak mau sekarang semua digital transformation. Saya adalah orang yang hidupnya dari teknologi, dari zaman ke zaman komputer yang besar segede rumah ini gitu ya. Sampai turun lebih sedikit lagi mini komputer ya. Kemudian turun lagi jadi desktop yang pakai tadi undel-undel di belakang pakai gelung gitu ya. Jadi monitornya masih pakai gelembung gitu kan. Mas Eka ketahuan ya. Nggak ngalamin dia sih. Terus muncul lagi jadi laptop seperti yang kita gunakan saat ini. Dan terakhir adalah sekarang jadi smartphone. Jadi sekarang mau tidak mau bisnis juga mengikuti alurnya. Jadi sekarang lakukan segala macam hanya dengan smartphone. Pastikan Bapak Ibu bisa melakukan kontrol, marketing, akuntansi, penggajian, dan segala macam dari smartphone Anda. Atau dengan kontrol yang semudah mungkin. Dan terakhir, COVID atau ya katakanlah pandemi saat ini
merubah semuanya dan mempercepat proses itu terjadi. Sementara sampai sini dulu saya akan stop share ya. Nah, kita nanti sambung dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gunawan Lukito. Dan sebagai informasi, kami akan memberikan merchandise bagi 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik dan akan diumumkan di akhir acara. Oke, selanjutnya kepada Bapak Eka Priyatna Raharja, kami persilahkan untuk memulai sesinya. Untuk sebelumnya, ada sedikit cuplikan terlebih dahulu. Bisnis IKM Anda belum mampu melakukan transformasi digital? Pengelolaan keuangan tidak efisien? Masih mengelola stok secara manual? Belum memaksimalkan pemasaran online? Biaya menggunakan aplikasi digital mahal? Sedangkan situasi pandemi membuat kita harus bergerak cepat dan memanfaatkan teknologi. Bagaimana solusinya? Rantai Pasok hadir untuk mengelola bisnis Anda. Rantai Pasok adalah platform untuk pengelolaan supply chain yang terintegrasi dengan proses pemasaran, keuangan, dan akuntansi termasuk marketplace untuk para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di Indonesia. Rantai Pasok adalah industrial marketplace pertama yang hadir di tengah-tengah melemahnya industri nasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di rantaipasok.co.id atau di sosial media kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu para pelaku IKM dan UKM. Tadi kalau Pak Gunawan sebutannya ada IKM, ternyata ada UKM dan ada UMKM. Tapi memang saat ini seperti yang Pak Dede sampaikan, kita khusus untuk IKM sebetulnya. Tapi apakah UMKM atau yang lebih besar boleh? Ada. Kita ada solusi lain untuk yang lebih besar. Oke, kita mulai saja masuk ke rantai pasok. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Apa itu rantai pasok gitu? Dari informasinya, dari iklannya, itu digadang-gadang. Ada aplikasi yang memang solusinya untuk para IKM. Solusinya seperti apa sih? Nah, ini kita coba masuk. Rantai pasok adalah platform untuk pengelolaan supply chain yang terintegrasi dengan proses pemasaran. Jadi dari mulai pemasaran, kemudian keuangan dan akuntansi, termasuk marketplace di situ. Jadi di situ ada juga di dalamnya ada pengelolaan pembelian, kemudian ada inventorinya, sampai dengan pencatatan buku keuangannya, gitu. Untuk industri kecil dan menengah di Indonesia. Jadi memang rantai pasok ini adalah aplikasinya para IKM. Oke, siapa sih di belakang rantai pasok ini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dede, bahwa ada Lemurian. Lemurian itu ada satu PT, ya. Nama lengkapnya adalah Lemurian Inovasi Teknologi. Jadi perusahaan IT di bidang software khususnya yang menghasilkan produk-produk yang dibangun di atas platform. Platform apa? Platform Esteem namanya. Jadi dari Esteem, platform Esteem itu dibangun ada aplikasi lain sebetulnya. Ada namanya ASCEN, Assessment Center. Kemudian ada Esteemnya sendiri. Kemudian ada CRM, ada rantai pasok yang saat ini kita akan coba informasikan ke para pelaku-pelaku IKM. Dan ada banyak lagi yang kita sedang garap. Masuk ada tracking ya, professional tracking system. Oke, nah mungkin rasanya belum enak kali ya kalau kita belum kenal. Kebetulan saya Eka Priyatna Raharja, saya sebagai Chief Operation Officer. Jadi berpengalaman di 20 tahun berkecimpung di dunia IT. Dari mulai IT sebagai programmer, kemudian sampai dengan project manager dan kebijakan terkait dengan IT. Dan kebetulan sekaligus sebagai solution architect untuk beberapa produk yang ada saat ini.
Nah, kita masuk ke industri kecil dan menengah. Tadi seperti yang Pak Gunawan sampaikan, bahwa memang IKM itu ya ternyata memang pandemi dan kondisi saat ini menimbulkan beberapa dilema, bukan dilema sih, beberapa permasalahan. Antara lain adalah proses bisnis manual. Nah, kenapa manual? Saat ini banyak IKM, UMKM yang prosesnya masih manual. Kalau kata Pak Gunawan, kalau udah manual, tinggalin aja. Nah, kalau tinggalin, terus gimana? Saya tetap harus berusaha, saya harus tetap dapat penghasilan. Betul. Zaman sekarang kalau kita bekerja saja tanpa ada apa namanya pembukuan yang baik atau ada persiapan secara teknologi, apalagi sekarang zaman digital ya, zaman milenial, yang teknologi itu sangat berperan penting di situ. Jadi manual itu harus ditinggalkan, tadi seperti Pak Gunawan bilang. Jadi mau nggak mau teknologi atau aplikasi itu harus jadi support dari IKM. Gitu. Nah itu kita lihat bahwa kenapa salah satunya muncul ada rantai pasok. Jadi ada proses bisnis manual yang masih dijalankan oleh pelaku-pelaku IKM. Nah berikutnya adalah adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Jadi setelah kita lihat dan kita pelajari, banyak beberapa IKM yang saat ini mencari bahan bakunya itu agak susah. Apalagi sekarang ternyata adanya marketplace, itu produknya itu dari luar, justru impor dari luar. Bagaimana produknya kalau sekarang kita buat, itu harus dari dalam juga. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia. Jadi kita akan memajukan produk Indonesia. Jadi kita bisa bangga dengan produk kita sendiri. Gitu. Oke, berikutnya ada kesulitan. Kesulitan dalam apa? Dalam mengiklan di sosial media. Oke, sekarang mungkin zamannya juga udah zaman digital, zaman sosial media, ada Facebook, Twitter, WhatsApp, dan seterusnya lah. Ada banyak sekali. Cuman bagaimana untuk mengelolanya? Saya punya 5 akun. Terus satu-satu saya buka. Nah, begitu saya buka, ini sempat dijawab, ya ini belum. Nah, dengan adanya kendala itu, kita coba lihat. Oh, ternyata ada loh konsep atau solusi untuk bisa menghandle di satu tempat untuk memantau semua sosial media atau iklan yang kita sudah promosikan. Oke, kemudian ada kesulitan modal. Nah ini memang klasik sih ya, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu loh, bahwa namanya IKM pasti ada perlu modal. Nama usaha itu pasti perlu modal. Baik itu industri kecil, menengah, itu pasti perlu modal. Nah, modal bagaimana? Modal yang pastinya akan dilihat oleh investor, oleh lembaga-lembaga keuangan yang akan memberikan apa namanya pinjaman, atau investor-investor yang mau melirik gitu. Nah, kalau kita tidak membuka, gimana caranya supaya mereka bisa tahu? Nah, kita akan cari solusinya dengan rantai pasok ini. Nah, berikutnya adalah dana transaksi atau keuangan yang tidak terintegrasi. Kadang-kadang di IKM itu, oke, yang penting jalan dulu deh. Proses jalan, menghasilkan duit, sudah. Terus pembukuan, nanti deh, gampang. Begitu gampang-gampang, minggu depan, sehari, seminggu, kemudian 2 minggu, sebulan, sampai lupa. Pembukaan nggak dibuat. Kemudian kita mau pendanaan, udah sampai mana ya kemarin? Diulang lagi dari awal. Nah, proses yang seperti itu yang kita coba tangkap, kita coba jadikan solusi, kita coba jadikan memberikan kemudahan bagi para pelaku IKM. Nah, kita hadir dengan rantai pasok. Jadi tadi beberapa slide sempat diinfokan bahwa di dalam Esteem atau di dalam rantai pasok itu ada platform-platform yang digunakan, yaitu ada platform Esteem. Ini mungkin Pak Dede tadi sudah jelaskan bahwa di dalamnya ada platform, kemudian dengan platform ini sebenarnya mempermudah kita untuk membuat aplikasi apapun. Makanya kita dalam membuat aplikasi cukup mudah, cukup cepat gitu. Karena tinggal seperti membuat Lego. Jadi kita tahu prosesnya, kita pahami prosesnya, kita bangun di atas. Oke, nah ini beberapa aplikasi-aplikasi yang memang
kita bangun di atas Esteem ini sebagai sebuah platform. Nah ini juga bahwa Esteem itu tidak diakses hanya lewat web, tapi multi channel, omni channel lah. Bisa dari kita berintegrasinya juga dengan bisa semua sosial media, kita tinggal konfigurasinya juga lebih mudah, dan pastinya pengaksesan atau penggunaannya juga lebih gampang. Jadi kita benar-benar dengan adanya Esteem ini memanfaatkan fitur-fitur atau integrasi sosial media. Oke. Nah, selain itu, di rantai pasok itu ada engine. Ada 4 engine yang besar yang menjadi fondasi bagaimana Esteem ini bisa kuat atau rantai pasok ini bisa kuat gitu. Bisa kuat itu dalam arti apa? Dalam arti kalaupun ada perubahan nanti ke depannya itu bisa cepat diadopsi. Tapi pasti harus dilihat lagi bahwa konsekuensinya apa? Apakah ini berupa generik yang bisa dipakai oleh semua pelaku IKM atau hanya spesifik? Nah, kita akan coba lihat. Tapi bagaimana supaya mempercepat itu? Kita ada namanya workflow. Jadi workflow itu kita tidak, seperti tadi Pak Gunawan juga bilang, bahwa zaman dulu itu coding gitu loh. Coding satu-satu, kita bahasanya beda-beda. Nah, kalau sekarang itu kita membangun menggunakan workflow. Ada workflow-nya. Yang tadi Lego itu kita coba pakai. Oh iya, oke. Kita buat alur prosesnya seperti apa. Jadi tidak lagi coding, tapi buat prosesnya di atas. Jadi kita membuat aplikasi seakan-akan di atas aplikasi gitu. Itu workflow. Oke. Kemudian ada notifikasi, approval, dan social media integration. Nah, oke, ini masuk ke dalam rantai pasok. Di dalam rantai pasok itu ada 5 level. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para pelaku IKM yang nanti atau penasaran dengan apa sih rantai pasok itu gitu. Seperti apa bentuknya. Jadi levelnya itu paling tinggi adalah corporate. Di bawah corporate dia ada multi company. Ada multi company, di bawah multi company ada cabang-cabang. Jadi kita bisa memantau, bisa mengkonfigurasi banyak cabang. Di dalam satu cabang itu banyak warehouse. Jadi banyak gudang-gudang kalau kita bisa memanage gudang. Di dalam gudang ada location. Location itu berupa rak atau berupa penyimpanan. Dan penyimpanan itu bisa dikontrol suhunya berapa dan seterusnya. Itu ada properti, ada informasinya di situ. Nah, ini juga multi prosesnya kita bisa channel. Di rantai pasok itu bisa karena ada marketplace, kita bisa berjual langsung dengan dunia luar. Kemudian ada sales order, kita jualan grosir besaran. Dan ada lagi, kita juga kasir persatuan kayak Indomaret atau toko-toko online. Atau kita punya warung, kita bisa pakai aplikasi ini. Jadi channel-channel ini bisa digunakan di dalam rantai pasok. Oke, nah ini yang mungkin lebih ditunggu untuk para pelaku IKM. Ada modul apa aja sih di dalamnya? Oke, pertama, jadi memang modul ini terdiri dari aplikasi ini terdiri dari beberapa modul yang sangat terintegrasi. Justru karena terintegrasi ini mempermudah kita dalam pencatatan tadi pastinya. Kemudian dalam mengintegrasi atau men-tracking bahwa barangnya atau stoknya itu ada berapa sih, ada di mana sih, bagus atau enggak, rusak atau enggak, pernah di return atau enggak. Nah, kita integrasi dari modul mulai awal modul purchase order atau modul pembelian. Jadi di sini kita buat satu proses pembelian, masukkan suppliernya atau pemasoknya, kemudian terintegrasi dengan production. Kita masuk. Nah, dari proses order atau pembelian ini itu pasti otomatis stok akan nambah. Stok akan nambah, kemudian kita bisa transaksi produksi. Nah, kalau berbicara produksi, di situ ada namanya BOM atau Bill of Material atau formulasi. Jadi kita akan memformulasikan apa-apa saja yang menjadi produk. Misalkan kita mau membuat tempe misalkan ya, atau membuat kaos. Kaos itu diperlukan bahan apa saja? Pertama ada kainnya pasti. Untuk membuat 100 t-shirt kaos itu perlu satu roll, misalnya satu roll kain. Kemudian jasa penjahitannya berapa,
kemudian jasa sablonnya berapa, jasa potongnya berapa, itu nanti dimasukkan ke dalam satu formula atau dalam BOM. Nah, setelah nanti formulanya diuji, dibuat gitu ya, nah, kemudian ada proses namanya proses produksi. Jadi proses produksi itu mengacu pada formula yang mana gitu dalam produksi ini. Pasti item-item atau bahan-bahannya diambil dari bahan material yang dibeli tadi melalui purchase order. Nah, di sini setelah barang dibeli, kemudian diproduksi jadi barang jadi, dari raw material jadi barang jadi, kemudian kita bisa distribusi. Tadi bisa distribusi ke beberapa cabang atau beberapa warehouse atau beberapa gudang yang kita miliki gitu. Kita bisa alokasikan dengan mudah. Ada namanya kita distribution order. Kemudian ada namanya distribution order receipt atau receipt distribusi ya. Jadi dari gudang mana ke gudang mana, ke gudang tujuannya. Jadi nanti gudang tujuan akan menerima kiriman dari gudang asal. Nah, kemudian di sini ada control stock. Jadi ada inventory. Tadi dari mulai purchasing masuk, kemudian ada PO receive oleh cabang atau oleh gudang yang dituju, itu bisa langsung diterima, itu langsung kesimpan, kecatat bahwa stoknya sekarang berapa. Hari itu juga, pada saat itu juga stok akan bertambah dan bisa dikontrol dengan mudah dan dilihat secara online. Nah, termasuk kalau dia produksi berarti bahannya berkurang. Bahannya berkurang, ada penambahan produk jadi. Itu pun masuk ke dalam stok, kontrol stoknya. Jadi inventorinya akan bertambah. Termasuk tadi distribusi. Di gudang saya atau di gudang asal itu berkurang, di gudang tujuan bertambah. Jadi pengontrolannya, kalau kita punya banyak cabang atau banyak gudang, kita bisa kontrol lebih mudah. Dari satu tempat saja bisa kelihatan semua. Dari satu aplikasi aja bisa kelihatan semua. Oke, selain itu, nah ini ada channel untuk tadi. Channelnya itu kita ada tiga channel besar. Pertama ada marketplace. Jadi memang kita menyediakan marketplace atau tempat untuk menjual secara digital, secara online. Apakah masing-masing atau setiap IKM yang terdapat di rantai pasok otomatis jadi punya lapak atau punya toko di rantai pasok? Sebenarnya enggak. Jadi harus mengajukan. Enggak mudah, enggak susah, enggak susah kok ngajuinnya. Asal dia mengajukan, kemudian melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Minimal ada izin usahanya, kemudian kita coba validasi, setelah itu oke, langsung bisa punya toko atau punya lapak di rantai pasok kita. Jadi tinggal dilakukan penambahan atau memasukkan stoknya setelah terdaftar di marketplace. Nah, selain marketplace, ada channel untuk penjualan yang sifatnya besar atau grosir, yaitu melalui sales order. Di situ biasanya kita ada customer ya, kita daftarin customer-nya dulu, kemudian customer-nya di mana, validasi, yang sudah menjadi langganan. Nanti setelah dari penjualan itu akan timbul AR, akan timbul piutang, gitu. Otomatis akan timbul utang dan akan otomatis juga tergenerate jurnalnya, ya, jurnalnya pendapatan pada tahun, gitu. Ada piutang. Nah, kemudian ada juga selain itu ada POS. Yang tadi POS itu berupa kasir sebetulnya. Jadi kita bisa jualan. Jadi tiga channel itu kita bisa sebagai IKM yang terdaftar di rantai pasok itu bisa melakukan itu semua. Kalau marketplace pasti harus mendaftar karena memang itu ada aturan mainnya, ada harus dilakukan. Kemudian terkait sales order, kalau itu otomatis para pelaku IKM yang ada di rantai pasok itu bisa langsung berjualan di situ. Dan POS pun, kasir pun langsung bisa. Jadi tidak perlu ada perizinan. Oke. Selain itu terintegrasi dengan finance atau keuangan tadi. Kalau dari purchasing pastinya akan timbul hutang atau account payable. Kalau dari penjualan, sales order atau POS atau marketplace itu akan timbul AR, account receivable. Otomatis iya. Jadi tidak ada lagi manual
di sini ada transaksi penjualan, kemudian dia catat ulang nih, di keuangan atau di AR atau di AP, enggak. Itu otomatis terbentuk hutang atau piutangnya. Jurnalnya, ya otomatis. Tapi memang kalau jurnal ada validasi, betul nggak sih ada hutang ini? Tinggal di-approve saja sebetulnya. Tidak harus input ulang. Nah, itu untuk finance. Jadi memang terhubung. Dari mulai purchasing, kemudian masuk ke stoknya, masuk ke inventory, kemudian secara pembukuan atau secara keuangannya masuk ke finance. Dari penjualan pun sama. Secara stoknya mengurangi inventory, secara pemasukan atau uangnya itu masuk ke keuangan. Dan akan di jurnal, di akhir ke journal ledger atau jurnalnya. Oke? Apa sampai situ? Enggak. Kita ada namanya modul lain, yaitu digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah proses memantau iklan-iklan yang kita pasang itu di sosial media, yang kita inginkan gitu. Jadi kadang-kadang untuk memantau itu kan kita bisa harus buka berkali-kali. Dengan adanya rantai pasok ini, kita bisa menganalisa dari iklan yang kita pasang minggu kemarin, berapa sih hasilnya, berapa sih jumlah klik yang didapatkan, kemudian berapa sih jangkauannya, berapa biaya yang digunakannya. Itu kita masukkan ke dalam rantai pasok, kemudian kita analisa. Ada reportingnya, ada dashboardnya, sehingga kita bisa melihat, oh kira-kira iklan yang paling cocok ini untuk produk ini, kayaknya di Facebook deh. Kayaknya pangsa di Facebook lebih bagus daripada menggunakan di Twitter atau TikTok misalkan. Gitu. Jadi penggunaan digital marketing ini lebih kepada iklan. Jadi iklannya agar lebih tepat sasaran dan lebih lebih bagus secara penjualan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan finansial dan CSR. Nah, mungkin ini yang lebih penting juga karena apa? Tadi kalau Pak Gunawan bilang bahwa saat ini pandemi ini mau nggak mau lesu, tapi kita jangan lesu, kita harus tetap semangat. Bagaimana supaya semangat? Kita perlu pendanaan. Nah, pendanaan seperti apa? Kita udah ada digital nih, kita sudah punya di rantai pasok, pembukuan sudah jelas, udah terbuka, gitu, sudah digitalisasi dari mulai awal sampai akhir. Sudah kelihatan stoknya berapa, keuangannya berapa, bulan ini pemasukan berapa, penjualannya, kemudian kalau mau laporan keuangan juga ada profit loss-nya, kemudian rasanya, itu tinggal klik. Nah, di sini ada satu fitur yang memperbolehkan, mengallow mana saja sih yang laporan atau fitur atau form atau ya, itu bisa dilihat oleh pelaku atau lembaga keuangan atau perusahaan yang akan memberikan CSR atau bahkan investor gitu loh, akan melihat IKM mana yang berpotensi atau ya yang bankable atau yang benar-benar ini prospek gitu. Nah, kenapa? Dengan adanya catatan yang baik, kapanpun itu pasti bisa dilihat dong pastinya gitu. Nah, dengan rantai pasok ini ada fasilitas mempertemukan sebetulnya, mempertemukan antara tadi para lembaga keuangan, perusahaan yang akan menggelontorkan CSR-nya, atau investor-investor bahkan dengan para IKM yang ada di rantai pasok. Jadi tidak jauh-jauh kemana-mana, di sini ditemukan. Gitu. Jadi bentuk apa? Bentuknya adalah showcase nanti. Jadi sesuai dengan grant atau yang diperizinkan oleh IKM, artinya laporan-laporan itu bisa dilihat oleh para lembaga keuangan, perusahaan CSR atau investor. Itu fungsi dari fitur financing dan CSR. Oke, nah ini yang fitur terakhir. Kalau nggak ada ini kayaknya nggak komplit. Apa itu human resource? Jadi human resource itu adalah bagian ngurus karyawan. Betul. Dari mulai dia absensi, pengajuan pinjaman, petty cash, kemudian
kalau misalnya cuti juga, sampai dengan perhitungan dengan payroll atau penggajian. Ya, absensinya bagaimana, berapa kali, berapa hari. Kalau memang dia bayarannya harian, ya udah berapa hari dia masuk kerja, berapa hari dia lembur. Jadi lihat dari situ. Akhirnya kita generate. Nanti ada proses sendiri namanya generate payroll. Jadi ini solusi yang end-to-end rantai pasok berikan, dari mulai purchasing, kemudian produksi, sampai dengan finansial ya, finansial dan accounting-nya. Jadi sampai ke pembukuannya. Begitu. Jadi ini yang kita tawarkan atas solusi-solusi atau kendala-kendala yang dirasakan oleh para pelaku IKM. Nah, bentuknya seperti apa sih yang saat ini ada? Nah, ini adalah tampilan dari marketplace rantai pasok. Nanti kita akan show juga, kita akan coba masuk ke sana untuk login. Ini tampilan-tampilannya, kemudian ini untuk login ya, kemudian ini yang di bawah registrasi. Nah, ini kalau kita beli salah satu produk akan muncul, kita akan beli barangnya. Nah, barangnya ini kalau beli di marketplace otomatis akan memotong nanti stok yang ada di stok kita. Tapi pasti stoknya ada di gudang marketplace. Jadi kita ada khusus harus masuk ke stok marketplace untuk bisa dipotong di marketplace. Nah, ini proses pembayarannya kita konfirmasi, oke, kita beli sampo misalnya. Kemudian, nah, kebetulan untuk marketplace kita kerjasama dengan Mitrans. Jadi pembayarannya Bapak Ibu pelaku UKM jangan khawatir, nanti ada kita kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi pembayaran lebih dijamin lebih aman. Nah, ini dashboardnya. Jadi nanti setelah berhasil penjualan, kita bisa lihat berapa sih yang kita terjual, kemudian berapa item juga yang kita sudah bisa jual, dan berapa pendapatan kita. Gitu. Nah, pendapatan itu nanti bisa ditarik. Begitu ditarik, nah itu akan memotong atau menutup invoice AR atau piutang kita. Jadi seakan-akan ada piutang dulu. Nanti ke rantai pasok, nanti rantai pasok itu ditarik, itu akan membayar atau otomatis payment dari sisi AR. Nah, kalau ini adalah tampilan financing dan CSR. Jadi akan tampil informasi terkait dengan toko atau IKM dari Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti informasi di sini deskripsinya bisa apa aja, bisa panjang, bisa berupa ajakan, bisa berupa informasi usahanya di bidang apa, kemudian produknya ada apa aja. Nah, di sini ada tentang perusahaan, ada pilihan ya, ada tentang perusahaan dan ada laporan perusahaan. Nah, laporan perusahaan inilah yang boleh dibuka oleh para IKM atau oleh para pengguna di rantai pasok untuk dipublish, sehingga kita bisa lihat investor yang lembaga keuangan atau perusahaan CSR itu bisa melihat, oh iya ternyata bagus ya pergerakannya, setiap harinya penjualannya bagus, atau laporan keuangannya juga bisa di tracking dan baik. Nah, ini tujuan dari financing dan CSR. Oke, kita lanjut ke digital. Fitur berikutnya adalah digital marketing. Nah, digital marketing ini tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan targetnya atau hasilnya. Kita targetnya kemana dulu? Targetnya katakanlah di sini Facebook. Untuk iklan apa? Untuk iklan launching Honeybee misalkan. Nah, kemana aja, terus dananya berapa? Biayanya berapa? Biayanya 3 juta. Nanti setelah sekian lama, misalnya besok kita langsung cek berapa yang dihasilkan. Nah, itu nanti ada trackingnya di situ. Berapa yang dihasilkan, kita masukkan ke dalam, ada hasil namanya. Kalau tadi target, kemudian kalau hasilnya masukin ke dalam hasil. Nah, tampilannya salah satu reportnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa lihat target-target iklan untuk setiap sosial media seperti apa. Oke, nah ini masuk ke integrasi dengan sosial media. Jadi seperti saya bilang bahwa sekarang udah zaman digitalisasi. Semua harus sudah serba digital. Kita punya banyak sosial media. Bagaimana mengelola
supaya nggak kelewat tuh. Ada yang misalkan ada yang chat atau ada yang bertanya atau ada yang komplain bahkan. Bagaimana menanggapinya? Kita lihat dari satu aplikasi saja. Jadi nggak perlu buka banyak aplikasi atau sosial media yang ada sekarang. Kita bisa track di sini. Setelah itu kita bisa action, kita bisa tindak lanjuti. Apakah mau jadi komplain atau mau jadi request. Gitu. Nah, berikutnya adalah inventory. Jadi kita bisa lihat stoknya saat ini. Itu ada, lihat bahwa untuk di satu cabang itu, itemnya habis ada berapa. Sehingga apa? Kita harus pre-order. Kita harus beli lagi. Kita harus siapin PO-nya. Kemudian, kalau di bawah minimum ada berapa? Oh, ada 2 yang di bawah minimum. Yang di atas maksimum ada berapa? Oh, ada 6. Kenapa ada di atas maksimum juga? Karena ada beberapa item yang memang tidak perlu harus siap banyak. Mungkin karena raknya nggak kuat. Misal kalau terlalu banyak, raknya bisa rubuh ya, bisa hancur misalkan. Jadi ada penyimpanan yang nggak terlalu bisa banyak. Jadi kita bisa track di sini. Ada fitur-fitur atau konfigurasi dari masing-masing komponen ini. Ada itemnya udah habis, atau di bawah minimum, atau di atas maksimal. Nah, ini juga inventory detailnya. Stoknya ada berapa? Tersedia ada 398. Kemudian nanti kalau dia ada pesanan yang diorder ada berapa? Ada kelihatan di sini. Transaksi teralokasi yang sudah akan dikirim. Transit yang dalam pengiriman yang sudah terjual berapa. Jadi semuanya komplit di sini per item, per location, per gudang, itu bisa dilihat. Oke, ini juga sama informasi untuk, nah ini masuk ke purchasing, tampilan purchasing. Ini report purchasing-nya. Jadi kita bisa lihat, bisa kalau memang misalkan ada Bapak Ibu kepala purchasing-nya misalkan tidak pakai komputer, ya masih bisa dilakukan manual sebenarnya. Masih bisa di-print, kemudian tantangan, mungkin setelah tantangan, bukti bahwa itu di-approve, baru dilakukan approve di aplikasi. Ini untuk receipt, PO receipt-nya. Ini pun tampilan atau report untuk PO receipt-nya. Nah, receipt pasti diterimanya di gudang. Jadi kalau tadi yang PO dibuat oleh purchasing, diterima di gudang. Nah, ini BOM formulasinya, BOM-nya seperti apa aja. Nah, ini detailnya, nama BOM-nya apa, formulasi untuk membuat kaos. Perlunya apa aja detailnya. Di sini ada, nanti ada detailnya. Detail komponennya apa saja. Nah, ini kalau dilihat formula untuk membuat kaos itu, formulanya ada apa-apa. Apa saja, ada jasa potong kain, perol, jasa sablon per t-shirt-nya, mesin jahit, menjahit maksudnya ini, menjahit, kemudian kain katun diperlukan berapa. Oke, kemudian ini tampilan produksinya. Jadi dari formula itu kita baru produksi gitu. Jadi produksinya mengacu atau menggunakan formula yang mana. Ini kita pin bomnya bom t-shirt, pasti kelipatan. Kalau memang ternyata formulanya untuk membuat katakanlah 10, jadi kalau kita mau buat 20 berarti di kelipatannya. Dan sistem sudah mencatat, sudah memvalidasi bahwa itu harus kelipatannya. Gitu. Ada namanya di sini quantity plan dan quantity real nanti. Dan termasuk quantity rusak pasti. Jangan khawatir, pasti jurnalnya pun sudah dilakukan secara otomatis. Nah, ini report produksinya. Termasuk kan, kalau udah produksi berarti kita berbicara alokasi. Berbicara lotnya. Lotnya di mana? Lokasi raknya berapa? Apa di gudang atau di rak gitu, atau di storage. Kalau dia penyimpanan bahannya. Nah, ini reportnya untuk yang produksi. Nah, itu tadi purchasing, produksi. Nah, kita masuk ke distribusi. Distribusi kalau kita mau ngirim dari cabang ke cabang atau dari gudang ke gudang. Lakukan ini. Masukkan gudang asalnya di mana, gudang tujuannya di mana. Lokasi tujuannya di rak atau storage apa. Nah, ini nomor distribusinya, DO-nya. Kemudian nanti ada lawannya, yaitu untuk distribution receipt-nya. Ini nomor distribusi receipt-nya, diterima di gudang tujuan. Oke, nah ini tampilan sales order. Nah ini sales order, pelanggannya siapa, kemudian itemnya beli apa saja,
harganya berapa, apa ada diskon atau tidak, diskonnya persen atau diskon amount sudah ada di sini, totalnya berapa, terhitung. Kemudian saya cepat aja, kemudian setelah SO itu terbentuk, akan ada pengiriman, ada delivery note. Delivery note berdasarkan nomor SO mana, pelanggannya siapa sama, kemudian ditujukan. Bisa parsial? Iya, bisa. Jadi misalkan SO-nya ada 10, tapi pengiriman pertama ada 7. Berikutnya ada 3. Itu bisa dilakukan di sini. Nanti invoice-nya sesuai dengan DN atau delivery note. Nah, ini untuk tampilan kasir. Jadi kita tinggal klik sebetulnya item apa yang mau dibeli. Begitu kita klik, masuk sebelah kanan, masuk sebelah sini. Jadi benar-benar seperti kasir-kasir atau penjualan-jualan di itu ya, di warung-warung. Oke, kalau proses ini langsung bayar, nanti rinciannya berapa, ada kembalian enggak, proses. Nah, ini history dari POS-nya. Nah, kalau untuk POS, kita lakukan posting secara massal. Jadi mungkin 2 hari atau sehari atau setiap hari dia akan lakukan postingnya itu sekalian. Jadi nggak satu-satu transaksi. Kalau karena POS itu kan banyak ya, intervalnya atau transaksinya lebih banyak. Itu dilakukan secara posting. Nah, ini contoh postingnya, konfigurasi postingnya, tanggal berapa, sebanyak berapa totalnya. Nah, itu juga sama akan kirim ke belakang, ke finance, keuangan, dan pastinya kejualan. Nah, ini ada stok opnam. Stok opnam itu melihat pasti. Biasanya kan ada pengawas ya, ada pengawas atau secara periodik seminggu sekali atau sebulan sekali, itu bisa dilakukan di sini. Kita bisa cek, ada pengajuan. Nah, ini nggak aja cuman, oke, kita stok opnam ya. Tidak. Kita harus ngajuin dulu, kita stok opnam ke kepala gudangnya. Kepala gudangnya setujuin nggak? Oke, kalau kepala gudang setujuin, langsung dieksekusi. Nah, ini contohnya kita generate, kemudian akan keluar item-item yang menjadi yang ada di stoknya di gudang itu dibandingkan dengan sebenarnya itu fisiknya. Jadi kalau ada selisih, baru kita lihat selisihnya lebih atau kurang. Biasanya ini tergantung dari kebijakan dari masing-masing IKM ya, Bapak Ibu, kebijakan dari Bapak Ibu. Jadi kalau memang ternyata ini harus dilunasin deh, ini harus tanggung jawab dari si kepala gudang atau orang gudang, ya udah selesaikan gitu. Tapi kalau memang harus dilakukan atau penambahan atau pengurangan, kita bisa lakukan secara otomatis. Jadi akan terbentuk nanti jurnalnya. Gitu. Termasuk juga kalau memang dia kelebihan, dia akan mengurangi stok, dan kalau kekurangan akan nambah stok. Nah, ini dari sisi finance atau keuangannya akan terbentuk AP-nya seperti ini, terbentuk AP-nya, invoice berapa, sebanyak amount-nya berapa, hutangnya ke siapa, ke pemasok siapa. Ini contoh AP pembayarannya, pelunasannya. Nah, ini ada laporan umur hutang. Jadi udah berapa lama nih, siapa saja yang harus dibayar kalau hutang ya. Di AR pun sama, di bagian penjualan atau piutang pun sama. Jadi ada umur piutang. Umur piutang dari 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, dan lebih dari 90. Berapa yang harus ditagih atau ditarik, diminta ke customer. Kalau itu AR ya. Itu ini masuk AR sama reportnya terkait dengan AR invoice, kemudian AR receipt-nya, pelunasannya. Nah, ini petty cash. Sedikit masuk ke petty cash, jadi kita juga ada proses untuk pengambilan dana, gitu, penggunaan operasional. Jadi penggunaan operasional itu bisa ada modul sendiri, misalkan untuk beli alat tulis atau beli pembersih atau sabun dan seterusnya, bisa pakai ini. Pencatatan pasti selalu akan kirim jurnal. Oke, ini petty cash. Kemudian ada juga advance cash. Kalau ada perjalanan dinas, kita pakai advance cash. Kalau kita pinjam dulu lah, ya. Kita pinjam dulu, kemudian dicatat ada hutang berapa kita ke perusahaan, kemudian nanti di settle, ada advance report-nya, pertanggungannya nanti lewat petty cash juga. Gitu. Kalau memang kelebihan ya kita harus bayar, balikin gitu. Kalau kurang kita minta lagi untuk dilunasi. Oke, ini tampilan untuk advance cash. Nah, ini coaknya.
kita masuk ke general ledger, ke bagian itu ya, buku. Nah, ini tampilan COA-nya. Kita sudah, jadi Bapak Ibu pelaku IKM, itu jangan khawatir, kita sudah siapkan COA minimal, COA standar. Apakah ini bisa ditambah? Bisa. Apakah ini bisa disesuaikan? Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri COA-nya seperti apa. Jangan khawatir, kami di rantai pasok ini nggak hanya sendiri, kami didukung oleh para konsultan, baik itu konsultan dari sisi finance, dari sisi accounting, kemudian dari sisi pajak juga ada, kemudian dari sisi HR ada, dan pastinya dari sisi SCM atau dari sisi proses ya, proses stoknya atau inventory juga ada. Jadi Bapak Ibu kalau mau diskusi pun kita sangat terbuka. Oke, ini contohnya sampai dengan nanti laporan keuangan ya, profit loss dan rugi laba. Ini contoh jurnalnya. Nah, ini untuk HR dari HR ada riwayat, ada keluarga, ada riwayat jabatan, ada pinjaman, gaji, tunjangan dan seterusnya. Pembayaran bulanan, bulanan harian itu bisa di sini. Ada proses generate. Nah, ini adalah proses summary-nya. Jadi bisa ditarik ke Excel, bisa langsung di-print ke ke PDF juga bisa. Nah, ini tampilan untuk masing-masing hasil dari payroll, gaji untuk per orang. Nah, ini contoh slip gajinya, Bapak Ibu. Nanti kelihatan seperti ini. Nah, itu saja kalau untuk modulnya semuanya. Nanti mungkin terkait dengan harga dan tanya jawab, kita masuk sesi berikutnya. Oke, itu aja dari saya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Eka. Dan untuk selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Pak Dede. Pak, rantai pasok sekarang jadi semakin pendek kepada konsumen. Apakah perusahaan-perusahaan sekarang masih butuh distributor? Dan bagaimana masa depan distributor? Terima kasih. Silakan kepada Pak Dede. Oke. Sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 1 dekade yang lalu, kita mengenal ada yang namanya Lean Supply Chain Management, termasuk Lean Distribution, di mana kalau rantai distribusinya terlalu panjang, maka ada harga-harga yang harus dibayar customer. Kenapa? Karena ada margin, plus margin, plus margin, plus margin. Akan sangat tidak ekonomis barang sampai dengan di tangan konsumen. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Dengan munculnya marketplace yang sekarang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin jualan barang atau produknya, sebetulnya itu bisa memutus jaringan distribusi. Tapi marketplace itu adalah marketplace yang campur aduk. Bapak Ibu tahu kalau berapa persen kira-kira barang yang diproduksi oleh IKM Indonesia, kita nggak tahu. Kalau saya order pun barang-barang yang unik, antik gitu kan, yang sebetulnya ada di Indonesia itu dikit-dikit dari Cina, import dari sana dan sebagainya. Akhirnya pangsa pasar IKM sendiri menjadi tergerus. Nah, IKM sendiri di dalam rantai pasok ini ada industrial marketplace, di mana sebetulnya di sana ya kita bisa jualan langsung. Nah, gimana peranan distributor atau agent? Sebetulnya ketika distributor atau agent mau memberikan value added dari produk itu sendiri dengan layanan, purna jual dan sebagainya, maka distributor masih tetap hidup. Karena industri pasti fokus ke perencanaan produksi, R&D produk supaya lebih bagus lagi, ada inovasi, memproduksi barang. Tetap mereka sebetulnya bisa membutuhkan distributor dan agent, selama distributor dan agennya itu menjadi memberikan value added. Kalau tidak, maka akan mudah orang untuk menjadi distributor, akhirnya distributor menjadi mati sendiri gitu kan, kalau yang tidak memberikan value added. Nah, rantai pasok sebetulnya memberikan akses kepada industri satu dan untuk bisa melihat pasokan-pasokan yang mungkin dari industri lain juga melalui industrial marketplace. Ternyata ada industri yang membuat produk jadi yang merupakan bahan mentah atau bahan baku bagi industri yang lainnya. Nah, ini digital society atau
komunitas digital ini yang kemudian bisa membuat IKM bisa saling bekerja sama, termasuk juga bisa menjual langsung ke konsumen langsung gitu, seperti itu. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Selanjutnya ada pertanyaan dari CV Puji Lestari Sentosa. Untuk efektivitas, lebih baik membuat karyawan masuk libur selama PPKM atau diliburkan dengan waktu tertentu. Mungkin akan dijawab oleh Bapak Gunawan. Silahkan Pak. Ini sebenarnya jawaban pertanyaan sekaligus pernyataan. Ya. Jadi kalau tanya, Pak, karyawan mau diliburin apa enggak? Buat saya, buat kami biasanya para pelaku bisnis, owner atau katakanlah direksi gitu ya, biasanya kalau dulu versi lokal adalah masuk jam 7 atau jam 8, pulang jam 4. Ya. Mohon maaf, versi ASN zaman dulu itu sama juga, datang cap jempol atau apa, datang kemudian sampai jam berapa, 2, 3 atau 4 baru boleh pulang. Nah, zaman now itu tidak demikian. Jadi zaman now itu kita bisa working anywhere, any place, anytime with any device dengan apapun. Jadi yang penting adalah satu, ikuti proses yang berlaku di masing-masing perusahaan. Apakah boleh work from home atau work from anywhere atau harus masuk kantor? Kalau memang prosesnya harus masuk kantor, wajib gitu. Jadi kembali lagi kepada masing-masing, kemudian kepada pasnya seperti apa. Yang kedua adalah ada perusahaan yang sama sekali, mohon maaf ini perusahaan-perusahaan internasional, khususnya multinasional, bahkan seperti saya pun work from anywhere. Yang penting adalah Anda memasukkan hasil, absen tetap berjalan setiap hari, kalau ketemu mau meeting bisa melalui Zoom seperti ini, ya. Kemudian yang paling penting adalah hasilnya apa. Jangan sampai masuk dari jam pagi sampai pulang sore, kemudian hasilnya nggak ada, atau sama sekali tidak masuk juga nggak baik, gitu ya. Karena nggak kelihatan, lagi sakit, lagi senang, lagi susah, gitu ya. Apalagi kalau minta approval cuti. Kalau dulu minta approval cuti, saya datang ke Pak Dede, Pak Direksi, gitu ya. Saya mau cuti, Pak. Nah, ini saya lagi sakit, tapi wajahnya ketawa-ketawa, kan susah kan? Nah, sekarang dengan adanya aplikasi seperti ini, cuti pun nggak perlu ketemu. Mau lagi sakit, lagi senyum, saya mau cuti. Boleh nggak Pak? Boleh. Alasannya apa? Yang penting hasilnya gimana? Nah, balik lagi menjawab pertanyaan Bapak. Tolong atur prosesnya. Boleh masuk atau enggak. Masuk setengah hari, 3/4 hari, atau 24 jam. Kenapa? Pak Dede senyum kan? Senang itu kalau 24 jam itu berarti efisien, efektif. Enggak juga. Bukan berarti orang yang kerja 24 jam lebih efektif. No. Tuhan bilang 8 jam Anda bekerja, 8 jam Anda istirahat, 8 jam Anda tidur. Jadi semakin Anda bekerja, setahun nih Pak karyawan, nggak boleh ambil cuti, itu juga salah. Karena ternyata cuti itu diperlukan. Begitu cuti sadar dia, oh iya ya, yang saya lakukan ada kurangnya. Yang saya lakukan udah kelebihan banyak. Oh yang saya lakukan apalagi. Jadi bisa merefleksi. Balik ke Bapak tadi. Lakukan yang terbaik untuk perusahaan atau organisasi di mana kita berada. Apalagi zaman now. Zaman now, Pak. Udah suruh masuk semua, Pak. Ternyata PPKM level 5, Pak. Bukan level 4 lagi, level 5 gitu ya. Artinya jadi yang masuk cuma mungkin 1 orang atau 10% gitu ya. Misalnya. Sudah di-set sedemikian rupa, ternyata PPKM ini dibebasin level 1. Padahal sudah dibilang working from home. Tapi ternyata level 1. Boleh masuk 75%. Nah, jadi itulah yang kita siasati, bagaimana yang terbaik dengan kondisi apapun, kita mesti siap. Apalagi zaman now, sekali lagi, bankable dengan digital, kemudian dengan video call atau marketing seperti ini, dan jangan lupa sosial media. Sementara itu Pak, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih dari CV Puji Lestari Sentosa. Untuk aplikasi rantai pasok, nanti KPI sudah ada template-nya atau nanti akan dibuatkan berdasarkan kebutuhan? Oke, jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, ada banyak report ya. Jadi laporan-laporan yang umum dari setiap transaksi kami sudah buatkan. Jadi sampai dengan financial report dan sebagainya tidak perlu pusing lagi. Bahkan kami itu punya report engine namanya.
Jadi kalau Bapak Ibu perlu buat report-report tambahan tidak perlu coding. Sesimpel membuat dashboard, kemudian chart dan sebagainya, atau kita mau lempar nih dari data transaksi ke Excel, itu nanti diajarkan caranya dan mudah, bukan untuk level programmer. Sehingga semua pencatatan transaksi itu juga bisa berkembang. Bahkan kami sudah lengkapi rantai pasok ini dengan lebih dari 200 report yang tinggal pakai gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal cari saja di sana laporan apa? Laporan daftar account receivable atau invoice yang overdue. Invoice yang akan overdue sebulan lagi. Kemudian kalau ada jadwal produksi dalam sebulan ke depan, kapan saja, seperti itu. Bahkan nanti misalkan mana barang-barang yang laku di marketplace atau tidak. Jadi sudah kami lengkapi dengan ratusan report yang tinggal gunakan, dan itu akan berkembang terus tergantung kebutuhan, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya secara live? Silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand, kemudian tanya kepada siapa dan apa aja, silahkan, feel free. Baik, Ini Pak. mungkin untuk Bapak Jeffrey terlebih dahulu. Ya, selamat siang. Saya Jeffrey dari Bandung. Kalau saya lihat aplikasinya kan komplit ya, bagus banget. Cuma salah satu kendala IKM kan sebetulnya orangnya tuh nggak banyak. Nah, kalau misalnya pengoperasiannya ini efektifnya gimana ya? Atau yang cara pakai yang nggak terlalu merepotkan user maksudnya? Karena kalau IKM kan biasanya owner tuh ngerjain banyak gitu. Mungkin ke Pak Deden mungkin minta tolong jawab. Kasih ya. Oke, baik Pak Jeffrey. Pertanyaan bagus sekali Pak. Memang kendalanya IKM biasanya jumlah sumber daya manusia tidak banyak, apalagi owner yang sebagian besar di manajemen, seperti itu. Nah, modul-modul di rantai pasok ini umumnya adalah modul-modul yang kita butuhkan di dalam sebuah pengelolaan supply chain, terutama untuk industri. Nah, kami tidak menghilangkan satu atau lebih modul ya untuk membuat ini seakan simpel. Karena apa? Karena nanti sebuah rangkaian aktivitas industri itu tidak berjalan, akan terputus. Namun IKM nanti bisa fokus ke modul-modul yang memang akan digunakan terlebih dahulu, modular seperti itu. Jadi kalau misalkan satu IKM concern-nya ke inventory, oke, saya akan mengelola inventory deh. Jadi pengelolaan inventory fokus di sana dulu gitu kan. Kemudian berikutnya, oh ternyata satu IKM itu padat karya, ngurus orang itu sampai ratusan. Tapi mungkin dari sisi produknya tidak terlalu banyak. Ngurusin payroll, BPJS, dan sebagainya, pajak penghasilannya tidak mudah gitu. Maka bisa fokus ke HR untuk payroll system dan sebagainya. Sehingga rekan-rekan IKM bisa fokus ke bagian-bagian atau modul-modul yang terkait. Dan kami pun akan di awal bulan depan akan mulai ada training, series training yang akan kami videokan juga tentunya. Kami akan fokus ke modul-modul yang memang sangat penting dulu, sampai dengan modul-modul di akhir atau pada ujungnya kan financial report. Dan itu kami lakukan public training. Nanti rekan-rekan yang ada di sini pasti kami undang juga untuk mulai masuk ke setiap modulnya. Nanti kan bisa ditentukan, oh saya butuh modul ini dulu. Ya silakan, tidak harus semua. Tapi pada intinya the ultimate goals itu memang sebuah industri akan dilihat end-to-end proses yang terintegrasi. Nah, bagaimana kalau nanti berkembang tapi memang orangnya tidak banyak untuk mengelola transaksi ini? Bisa menggunakan satu orang dengan multiple roles, Pak. Jadi masuknya sebagai saya juga Dede, tapi saya sebagai orang yang akan membuat perencanaan produksi, bikin bom, gitu kan? Bikin bom, diproduksilah. Kemudian jadilah finish good, gitu kan? Barangnya di gudang. Saya akan masuk modul warehouse.
saya yang mengelola juga, seperti itu. Nah, kemudian saya ternyata orang finance juga, ya saya tinggal lihat saja reportingnya, karena financial di kami itu udah otomatis nanti diposting dari berbagai transaksi. Jadi satu orang bisa multiple roles dan tidak harus seluruh modul dipakai sekaligus. Seperti itu Pak Jeffrey, dan insya Allah tim konsultan kami akan mendampingi para IKM. Itu jawaban Baik. saya. Ya, sebelum lanjut, ini saya lihat Pak Jeffrey juga fokus menanyakan mengenai penjualan dan after sale service gitu Pak Jeffrey ya, di kolom chat tadi ya. Jadi kelihatannya mungkin kalau saya boleh sarankan sebagai IKM, Pak Jeffrey fokus kepada apa yang benar-benar dibutuhkan, kemudian yang lain biarlah diotomatisasi sedemikian rupa sehingga itu berjalan seperti katakanlah mungkin robot yang sudah di-setel. Memang pada umumnya teman-teman di IKM itu SDM-nya nggak banyak. Satu. Yang kedua juga tadi multi role ya. Jadi multi role segala macam sebagai apa saja. Nah, terutama Pak Jeffrey sendiri atau owner biasanya terjun lebih banyak. Pengen jadi ini, jadilah Superman. Gitu. Nah, sekarang belajar Superman-nya mulai ditata. Nah, ditata sedemikian rupa sehingga operasi yang lain berjalannya katakanlah oleh sistem. Kemudian Pak Jeffrey fokus pada tadi penjualan, after sale service atau dibalik. Penjualan dan after sale service-nya pakai sistem. Pak Jeffrey yang ngurusin administrasinya. Silakan. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari Pak Danang. Aplikasi ini apakah bisa dipakai untuk jasa rental dan servis? Kami bergerak di bidang rental scaffolding, mesin blower, dan lain-lain, dan pekerjaan painting atau blasting. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Eka. Ya, terkait dengan servis sebetulnya kita perlakuan sama sih Pak ya. Jadi di dalam rantai pasok itu ada item master. Di dalam item master itu ada pembeda tipenya. Ada tipe jasa, ada tipe non jasa, dan ada tipe kelola stok. Jadi ada dikelola stok. Jadi khusus untuk jasa pastinya nggak ada kelola stok. Tapi saat ini memang kita kalau penjadwalan, kalau jasa itu kan harus ada penjadwalan ya. Misalkan dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu dia pakai, sehingga okupasi atau penggunaannya itu sudah di booking. Jadi pada saat penggunaannya itu nanti tidak bisa di booking lagi pada saat yang bersamaan. Nah, itu prosesnya masih kita susun untuk jasa itu, tapi kita memang akan buatkan ke sana untuk jasanya. Nah, untuk jasanya sendiri kita sudah bisa masukkan prosesnya saat ini, khusus seperti tadi itu Pak, yang pembuatan kain atau pembuatan kaos. Di kaos itu kan ada proses pertama untuk menjahitnya, kemudian menyablonnya. Itu kan jasa Pak. Digabung nanti buat jadi formula, jadi untuk formula pembuatan kaos. Gitu. Kalau bertanya tadi bisa atau tidak, bisa, sangat bisa Pak. Gitu. Atau mungkin Pak Dede bisa ada tambahan silakan. Ya Pak, jadi saat ini karena kebutuhan kami juga untuk requirement gathering, pengembangan ke berbagai industri termasuk jasa sedang dilakukan Pak. Jadi ada satu feature atau modul kami yaitu namanya field service. Field service itu mungkin kalau Bapak tahu, bukan Bapak tahu ya, Bapak mungkin pemakai Gojek ya, pemakai Grab untuk ride sharing. Jadi booking, kemudian ada di pick up sama ojolnya, drivernya datang, kemudian diantar. Kalau field service kami adalah ada yang minta jasa perbaikan, maintenance, dia akan booking, kemudian akan di pick up oleh siapa? Oleh engineer kita yang ada di lapangan atau di kantor untuk di-deliver jasanya, yaitu didatangi, diselesaikan, kemudian dibayar atau sebelumnya mungkin udah dibayar. Jadi jasa perbaikan itu kami masuk ke dalam modul field service management atau field service seperti itu. Nah, nanti untuk bagian itu mungkin di sekitar Oktober akhir lah ya, di awal Oktober itu sudah bisa digunakan. Jadi cuman sebenarnya request aja. Saya request perbaikan apa, menggunakan barang apa dan sebagainya, kemudian ada transaksi di sana, selesai dibayar. Seperti itu. Jadi ada field service modul nantinya Pak. Itu aja tambahannya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Yusran.
Pertanyaannya yaitu, untuk memulai usaha sekarang, bagaimana melihat peluang di sekitar kita atau di lingkungan kita? Oke, menarik nih ya. Pak, sekarang lagi begini, gimana sih melihat peluang usaha? Nah, ini terus terang teman-teman, ini dunia lagi dibuat sedemikian rupa ya, carut marut dan segala macam. Orang yang ahli, katakanlah ahli apa ya, sekarang banting setir ya, jadi ahli makanan ya. Orang yang nggak tahu apa-apa sekarang ahli kesehatan, semua jadi dokter semua ya. Nah, semua jadi ahli kesehatan, jadi konsultan kesehatan. Apapun sekarang. Tapi ternyata teman-teman, peluang apa yang ada? Yang pertama, pastikan Anda punya hobi. Hobinya apa? Usahakan bahwa hobi itu bisa jadi peluang bisnis. Ya, karena kalau hobi itu sesuatu yang menyenangkan akan dilakukan dengan sukacita, kemudian lakukan itu siapa tahu bisa menghasilkan bisnis. Yang kedua, Pak, kita nggak mau ikut-ikut pulang yang lain, ikut aja deh, ikut arus ya sudah. Sekarang lagi jual makanan, semua jual makanan ya. Ya, Pak, sekarang kita lagi ngikutin koperasi, semua buka koperasi. Tapi intinya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan adalah yang sesuai dengan satu keahliannya kalau bisa. Tapi zaman now itu sulit karena udah bisa ahli macam-macam ya, tapi ternyata nggak cocok dengan kondisinya. Syukur lagi kalau bisa melakukan satu pemetaan atau katakanlah survei. Bapak Ibu ya, tolong survei kecil aja, riset kecil, istilah lebih keren riset apa yang dibutuhkan, target marketnya mau kemana, kita bisa deliver nggak, kemudian pakai apa, perlu nggak pakai teknologi, perlu nggak pakai video call, perlu nggak pakai sosial media, atau nggak, terus butuh berapa banyak orang, SDM-nya perlu keterampilan apa dan segala macam. Lakukan itu. Jadi zaman sekarang keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita masih tetap di zona nyaman, ya selesailah. Ya, karena banyak sekali teman-teman yang idealisme segala macam. Mohon maaf, kali ini lulus dari universitas ngetop gitu ya. IP-nya luar biasa, menyentuh 4,0 atau 4,01 bahkan ya. Semua super dan segala macam kulot. Tapi ternyata di zaman now nggak kepake. Karena yang sekarang adalah bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, enggak. Tapi yang cepat, yang bisa beradaptasi, yang bisa relevan dengan zamannya, itulah yang akan masuk. Jadi pastikan cari peluang. Pak, nggak bisa cari peluang. Nah, seringlah ikut-ikut Zoom. Ya, ikut Zoom di sini, ikut Zoom di sana, ikut grup. Pak punya grup WA boleh nggak? Boleh. Tapi ikutlah grup yang baik dan benar. Jangan grup yang salah gitu ya. Karena grup yang salah nanti kacau semua. Pastikan kita tahu, kita sendiri tentukan arahnya. Tentukan milestone. Kita akan kemana, by when, by kapan, targetnya seperti apa. Sementara gitu, nanti untuk diskusi lebih dalam bisa one on one dengan Pak Dede nih. Kelihatannya ini bisnisnya kenceng banget. Ya yang penting jadi partnernya Pak Dede aja deh. Pasti kenceng. Makasih. Yuk lanjut. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya untuk yang ingin bertanya secara live dari Pak Irfan. Kami persilahkan Pak Irfan. Ya, selamat siang Pak Dede, Pak Eka, Pak Gunawan. Siang, Terima kasih Pak. sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Pak Dede, kembali lagi Pak, saya meyakinkan aja gitu karena kita sebentar lagi juga kan akan bekerja sama ya ke depannya. Dari rantai pasok sendiri, isu untuk paperless itu seperti apa sih Pak? Gitu. Adakah solusinya begitu? Jadi sedikit cerita tentang usaha yang saya lakukan. Saya manufaktur di bumbu begitu. Terus sekarang juga kemarin sudah saya lempar memang pertanyaan ini, cuman saya ingin lebih meyakinkan lagi begitu tentang bagaimana yang untuk proses front end dan back end-nya begitu maksudnya Pak. Jadi kan tadi dengar penjelasan dari Pak Eka ada bisa menyesuaikan dengan workflow yang ada begitu ya Pak. Ini yang jadi tantangan kami ke depannya. Aduh, workflow ini bikin susah sih sebenarnya gitu. Cuman mau nggak mau kita harus lakukan begitu. Jadi mungkin IKM yang
mulai mengimplementasikan keamanan pangan itu workflow-nya jadi panjang banget begitu. Terus yang kedua adalah tentang manajemen gudang gitu, apakah sesuai dengan pertanyaan yang kemarin, apakah bisa dikondisikan untuk ya tetap arahnya ke paperless begitu. Jadi maksudnya kita bisa tagging barang-barang kita begitu, di mana lokasinya dan jumlahnya berapa begitu. Dan apa namanya, tentunya nanti kaitannya dengan BOM yang akan ngitung HPP kita gitu. HPP kita pakai stok yang kapan datangnya, terus bisa mengaplikasikan FIFO maupun FEVO begitu. Lalu yang ketiga tentang usernya seberapa banyak sih yang bisa diakomodasi gitu, sehingga buat kami para IKM ini nanti kelanjutan ke depannya ya kami tetap bisa jalan begitu dengan biaya yang affordable lah. Saya nggak bilang murah tapi affordable lah buat kita begitu. Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Pak Dede, Pak Eka. Oke, baik. Mungkin saya jawab dulu ya, Pak Irfan ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau bicara mengenai paperless, kita bicara mengenai pencatatan. Jadi mau dalam bentuk laporan, mau dalam bentuk surat izin, surat pengantar, dan sebagainya, bentuk hard copy diawali dari pencatatan data-data yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya atau fungsinya. Jadilah laporan, jadilah surat jalan, jadilah invoice, dan sebagainya. Nah, memang tidak semua perusahaan saat ini welcome dengan perusahaan besar misalkan juga tidak semua welcome dengan apa namanya paperless. Artinya ada juga yang harus ditandatangan basah dan seterusnya ya. Tapi secara umum kita ini sebuah keniscayaan gitu ya. Apalagi sekarang banyak customer kami juga yang akhirnya memastikan bahwa proses melalui aplikasi itu bisa diterima secara bisnis. Nah, dalam konteks yang Pak Irfan sampaikan tadi, ada pertanyaan pertama adalah workflow. Nah, workflow ini adalah alur kerja atau alur proses dari setiap transaksi. Contohnya adalah begitu kita submit satu data, ini larinya kemana nih, gitu kan? Ke grup A, grup B, grup C, ke gudang dulu atau ke produksi dan sebagainya. Untuk alur workflow atau berjalannya proses, ini bisa disetting sebetulnya oleh admin sendiri, termasuk admin perusahaan Pak Irfan. Approval nih, misalkan begitu produksi barang A harus ada persetujuan dari direktur dulu. Kita arahkan dulu ke direktur. Sementara barang B langsung dieksekusi. Nah, hal seperti itu sebetulnya bisa disetting sendiri. Tentu kami ada memberikan trainingnya kepada IKM pengguna nanti gimana settingnya. Jadi hal semacam itu bisa diakomodasi tanpa harus kustomisasi atau coding. Tapi kalau menyangkut dengan formulir tambahan atau formnya ini bisa ditambahin field yang banyak enggak gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Atau di dalamnya harus ada formula. Formula itu ada perhitungan sendiri sehingga apa? Sehingga membutuhkan sebuah logik tambahan, maka itu tidak bisa di workflow karena workflow itu hanya mengarahkan nih transaksinya kemana, disetujui siapa. Seperti itu Pak Irfan. Nah, tentunya ini berhubungan dengan skala yang lebih tinggi mungkin atau industri yang lebih besar biasanya yang sudah harus mengikuti peraturan gitu kan, kemudian best practice atau standar yang disyaratkan oleh customer misalkan atau lembaga regulasi. Maka sebetulnya kami ada ada selain yang cloud ini yang generik gitu yang dibutuhkan oleh hampir sebagian besar IKM yang sudah kami survei itu private cloud, Pak. Jadi aplikasinya sendiri kalau kita custom tidak campur dengan aplikasinya, bukan database-nya. Kalau database-nya Bapak pasti punya sendiri-sendiri, tapi aplikasinya jadi satu. Nah, nanti begitu Bapak ada kebutuhan yang unik dan spesifik, kita ada pisahkan sendiri aplikasinya sehingga Bapak bisa customize sesuai dengan industri Bapak sendiri. Seperti itu. Nah, customisasinya pasti ada biaya customisasi, saya sudah sampaikan juga, itu tidak mahal, dan kami cepat customisasinya, karena apa? Karena tadi ada platform di bawahnya.
Jadi tidak akan membutuhkan waktu mungkin sampai berbulan-bulan dan sebagainya. Nah, tentunya ada harga yang berbeda di sana kalau private cloud. Seperti apa sih mahalnya? Ya, sesimpel kalau Bapak nyewa server di cloud aja, tambahannya itu aja, Pak. Gitu. Jadi tidak ada harga khusus jadi corporate, enggak. Jadi kalau di harga ini sekian, nanti tinggal plus harga servernya. Kalau di kami berarti ya ada BOM-nya untuk lisensi yang private cloud tadi, atau Bapak menyewa sendiri kan bisa di lokal mungkin murah ya, 1 server, 2 server. Seperti itu. Yang kedua, manajemen gudang, Pak, termasuk tagging, inventory, dan sebagainya. Nanti mungkin saya sampaikan juga ke rekan-rekan, tadi kan lebih ke on-screen presentation dan demo ya. Kita tidak masuk ke dalam karena waktunya durasinya sempit. Tapi mulai awal Oktober kami sudah ada training per modul. Yang kami akan lakukan webinar series untuk setiap modul. Bapak Ibu nanti bisa join di sana, akan didemokan bagaimana setting BOM, bagaimana melakukan perencanaan produksi, PPIC, di tempat Bapak Ibu mungkin bisa ikut, atau kalau sendiri ya diikuti bagaimana menjurnal sampai mengeluarkan laporan keuangan, bagaimana men-setting produk untuk dijual di marketplace dan sebagainya. Nanti akan disampaikan termasuk manajemen gudang nanti Pak Irfan. Yang ketiga, BOM HPP, ya betul, nanti Pak Eka mungkin bisa tambahkan ya penjelasannya terkait dengan mekanisme penggunaan bahan baku atau bahan mentah untuk produksi. Nanti Pak Eka bisa sampaikan, saya akan jawab dulu yang terakhir, yaitu berapa user. Kami berpatokan ke IKM, Pak. IKM itu untuk industri kecil dan menengah level pertama, itu kan salah satu indikatornya dari Kementerian Perindustriannya itu sekitar 19 maksimum karyawannya. Kalau sudah agak besar sedikit, membutuhkan user tambahan, kami asumsikan industrinya sudah cukup menengah ke arah besar. Sehingga satu lisensi user itu kami sudah setting kemarin negosiasi dengan Kementerian Perindustrian kurang lebih sampai dengan 20 user. Jadi admin plus 19 user yang lainnya satu lisensi, seperti itu. Tapi kalau tambahan ada 2 lagi, maka 2-nya itu dihitung lisensi satuan. Sehingga cukup fair buat kami untuk mengakomodasi load transaksi yang mungkin lebih besar dengan jumlah user yang lebih besar. Seperti itu Pak Irfan. Mungkin Pak Eka nanti bisa jawab, boleh Pak, langsung aja terkait dengan BOM, penggunaan mungkin di inventory rantai pasok ada istilah load, first in first out dan sebagainya. Silakan Pak Eka. Ya, betul Pak, bahwa memang di dalam BOM kita formulasi itu pengisiannya itu pada saat diproduksi itu akan ngacu ke lot mana, lotnya lot yang berapa. Biasanya sudah disarankan itu pakai first in first out yang FIFO. Nah, di situ nanti jumlah hasil dari produksi nanti akan dikumulasi, kemudian dibagi dengan berapa total yang dihasilkan. Tadi kan ada yang real kuantitinya berapa, kemudian yang rusaknya berapa. Kita bagi dengan yang berhasil, kemudian jadi HPP. Nah, HPP itu masuk ke per lot. Jadi akan terbentuk lot baru, karena diproduksi akan buat lot baru. Di lot baru itu ada COGS-nya atau ada HPP-nya, Pak. Jadi pasti sudah begitu sana, termasuk jurnal nanti. Nah, nanti kalau ada stok opnam itu pakai HPP itu, gitu Pak. Sudah di cover di sana. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bertanya dan mohon maaf apabila yang pertanyaannya belum terbacakan dikarenakan waktu kita yang terbatas. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan hubungi tim rantai pasok. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dede untuk closing, Pak. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah masih bersama kami sampai siang ini. Sekali lagi, rantai pasok adalah solusi yang kami kembangkan untuk IKM. Juga kebetulan kami menjadi peserta dari Startup for Industry dari Kementerian Perindustrian, dapat dukungan dari mereka, sehingga pengembangan, penyesuaian untuk IKM, kami juga dapat bantuan dari rekan-rekan kementerian dan panitia di Startup for Industry, sehingga kami bisa menjangkau rekan-rekan IKM di mana penggunaan rantai pasok bisa jauh lebih terjangkau dan bisa lebih luas dikenalkan oleh rekan-rekan kementerian sehingga lebih banyak perusahaan yang menggunakan, lebih banyak industri yang menggunakan, juga akan membuat
secara keseluruhan ongkos produksi kami juga memproduksi walaupun software itu jauh lebih rendah. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kedepannya modul-modul akan kami terus kembangkan. Engagement atau kemitraan dengan rekan IKM membuat kami lebih banyak lagi tahu kebutuhan-kebutuhan yang real di lapangan. Seperti beberapa industri yang sudah gunakan saat ini sebagai industri yang uji coba menggunakan kami dalam proses riset sebelumnya, banyak sekali masukan yang kemudian kami tuangkan di dalam rantai pasok. Walaupun demikian, pasti nanti penyesuaiannya akan mengikuti timeline yang sudah kami jadwalkan. Namun apabila Bapak merasa bahwa ini solusinya kami butuh urgent, nanti bisa bertanya ke kami, kalau private sendiri gimana sih, berapa dan sebagainya. Tadi juga ada yang bertanya, saya lihat di chat, bisa nggak di server sendiri? Bisa. Kalau di cloud, gimana security-nya? Insya Allah aman, Pak. Kami menyewa pen tester, yaitu hacker yang kami sewa untuk melihat bolong-bolongnya di mana, termasuk kami menuju sertifikasi ISO 27001 tentunya untuk memastikan bahwa aspek-aspek data dan keamanan informasi itu menjadi penting bagi kami untuk menyediakan layanan ini. Tentunya setelah terus-menerus modul juga reporting kami akan tambahkan dan untuk memudahkan rekan-rekan dalam penggunaannya. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di rantaipasok.co.id atau di sosial media kami ya.